Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Nur Syifa, yang pada kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelum kita lanjut, mau tanya dulu nih, apakah kalian ada yang tahu apa itu barisan dan deret? Pada video kali ini nantinya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan deret aritmetika. Oke, sebelum lebih lanjut pada pembahasan aritmetika, kita akan bahas dulu apa itu barisan dan deret. Nah, di sini dijelaskan bahwa barisan adalah suatu urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Adapun deret adalah penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Jadi antara barisan dan deret ini saling berhubungan. Selanjutnya berkaitan dengan barisan aritmetika. Nah, karena tadi barisan merupakan suatu bilangan dengan aturan tertentu, maka pada barisan aritmetika ini bilangan sudah membentuk suatu barisan yang dimana barisan tersebut memiliki suatu beda atau selisih antara dua suku berurutan yang selalu tetap atau konstan. Jadi tetap pada barisan aritmetika ini juga mempunyai aturan tertentunya. Nah, karena pada barisan aritmetika ini terdiri dari beberapa suku, maka suku pertama pada barisan aritmetika itu dilambangkan dengan huruf A, kemudian bedanya dilambangkan dengan huruf B. Sekarang kita perhatikan, nah karena tadi barisan bilangan itu terdiri dari beberapa suku, maka kita dapat tuliskan, contohnya pada suku ke-1 itu kita lambangkan dengan huruf U1, kemudian suku kedua kita tuliskan dengan U2, suku ketiga U3, suku keempat U4, sampai seterusnya hingga dengan suku ke-N. Kita lambangkan dengan UN. Sehingga bentuk umum dari barisan bilangan dapat kita tuliskan yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN. Nah, pada barisan aritmetika, ini antar sukunya selalu ditandai dengan tanda koma. Jika terdapat barisan aritmetika dengan suku pertama A dan beda B, maka suku ke N dari barisan aritmetika diperoleh dengan cara UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali dengan B. Nah, maksudnya ini apabila pada soal itu sudah diketahui suku pertama dan bedanya dapat ditentukan, maka rumus yang digunakan yaitu rumus yang disebutkan tadi. Dengan keterangannya, untuk UN ini yaitu suku ke N-nya, kemudian A yaitu suku pertama, B yaitu bedanya, dan N banyaknya suku. Nah, apabila untuk mencari bedanya, maka dapat ditentukan dengan rumus B sama dengan U2 dikurang U1, yaitu barisan atau suku yang kedua dikurang dengan suku yang pertama. Contohnya, misalkan diketahui barisan bilangan 10, 14, 18, 22, 26, dan seterusnya. Maka tentukan berapa nilai suku ke-10. Nah, untuk penyelesaiannya ya langkah pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan yang ditanyakannya. Untuk yang diketahui, kita lihat suku pertama atau A-nya itu, kita lihat bilangan yang pertamanya. Nah, di soal kan tertuliskan 10, maka A-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk bedanya, kita lihat suku keduanya, yaitu ada 14, dikurang dengan suku pertama yaitu 10, maka hasilnya bedanya 14 dikurang 10 adalah 4. Nah, itu tadi yang diketahui dari soal. Selanjutnya untuk yang ditanyakan, karena pada soal disuruh menentukan berapa nilai suku ke-10, maka yang ditanyakan adalah nilai suku ke-10. Berikutnya, karena pada soal kita sudah dapat menentukan nilai A dan B-nya, maka kita dapat gunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai suku ke-10, maka kita dapat ganti untuk mencari UN-nya kita ganti dengan U10. Sehingga kita tuliskan U10 sama dengan
Substitusikan nilai A tadi yaitu 10 ditambah dengan N-nya, karena U 10 maka N-nya adalah 10. Jadi kita tuliskan N-nya 10 dikurang 1 dikali dengan B-nya tadi yaitu 4. Sehingga kita peroleh nilainya 10 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 yaitu 9 dikali dengan 4. Diperoleh hasilnya yaitu 46. Nah, sehingga kita dapat tarik kesimpulan, jadi nilai dari suku ke-10 adalah 46. Berikutnya, jika terdapat barisan aritmetika memiliki barisan suku ganjil, maka suku tengahnya diperoleh dengan cara sebagai berikut, yaitu UT sama dengan A ditambah UN dibagi dengan 2. Keterangannya, UT yaitu suku tengah, A suku pertama, dan UN yaitu suku terakhir. Contohnya, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, titik-titik hingga 100. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmetika tersebut. Adapun penyelesaiannya, yang pertama yang diketahuinya, suku pertamanya yaitu 2, A-nya jadinya 2, kemudian bedanya kita lihat pada suku kedua yaitu 5, dikurangkan dengan suku pertama yaitu 2, diperoleh hasilnya yaitu 3. Kemudian untuk UN-nya yaitu 100, karena pada baris bilangan tadi itu hingga sampai 100. Jadi UN-nya sama dengan 100. Adapun untuk yang ditanyakannya, tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmetika tersebut. Maka yang dicari adalah nilai suku tengahnya. Langsung saja kita tuliskan rumusnya tadi, UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Kita substitusikan apa saja yang diketahui pada soal, yaitu A-nya tadi diganti dengan 2, kemudian ditambahkan dengan UN-nya yaitu 100 dibagi 2, sehingga diperoleh 2 ditambah 100 yaitu 102 dibagi dengan 2 hasilnya 51. Jadi kesimpulannya adalah nilai suku tengah dari barisan tersebut adalah 51. Jika di antara dua bilangan real X dan Y, dengan X tidak sama dengan Y, disisipkan sebanyak K buah bilangan, maka bilangan semula dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika dengan beda yang baru, sehingga dapat diperoleh dengan cara yang pertama, rumusnya itu B aksen sama dengan Y dikurang X dibagi K ditambah 1, atau B aksen sama dengan B dibagi 1 ditambah K, dan N aksen sama dengan N ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan K. Adapun keterangannya, B aksen artinya beda baru, X dan Y itu bilangan semula, K banyak bilangan disisipkan, B beda semula, N banyak suku barisan aritmetika lama, dan N aksen banyak suku barisan aritmetika baru. Contohnya, di antara bilangan 10 dan 34 disisipkan 5 bilangan, sehingga bilangan semula dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Carilah beda dari barisan aritmetika yang terbentuk. Penyelesaiannya yang diketahui, untuk X-nya yaitu bilangan awal 10 dan juga Y-nya 34. Nah, adapun angka yang disisipkannya yaitu 5, yaitu K-nya sama dengan 5. Adapun yang ditanyakan, carilah beda dari barisan aritmetika yang terbentuk. Maka yang ditanyakannya adalah B aksennya. Nah, karena pada soal itu diketahui X, Y, dan K-nya, maka rumusan yang dapat digunakan untuk menghitung B aksen yaitu B aksen sama dengan Y dikurang X dibagi K ditambah 1. Sehingga kita substitusikan apa saja yang diketahui ke dalam rumusan, yaitu Y 34 dikurang X-nya yaitu 10 dibagi dengan K-nya 5 ditambah dengan 1. Sehingga 34 dikurang 10, 24 dibagi dengan 5 ditambah 1 yaitu 6. Sehingga diperoleh B aksen sama dengan 24 dibagi 6 adalah 4. Nah, jadi kesimpulannya, barisan yang terbentuk itu memiliki beda yang barunya adalah 4.
Oke, berikutnya kita masuk pada contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini pada sebuah ruangan terdapat 10 baris kursi, yang dimana itu barisan paling belakang terdapat 15 kursi, kemudian barisan berikutnya 3 kursi lebih banyak dari barisan belakang. Maka tentukan A. Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal. B. Bagaimana bentuk permodelan matematikanya. C. Berapakah banyak kursi yang ada pada baris paling depan? D. Apa kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut? Kita masuk pada penyelesaian yang pertama, yaitu apa yang diketahui dan ditanyakan, yang dimana diketahui pada soal. Yang pertama, 10 baris kursi dalam ruangan, kemudian 15 kursi paling belakang, dan 3 kursi lebih banyak dari barisan belakang. Nah, adapun yang ditanyakannya di sini seperti pada yang ditentukan yang C, yaitu berapa banyak kursi yang ada pada baris paling depan, maka yang ditanyakannya yaitu banyak kursi yang ada pada baris paling depan. Untuk bentuk permodalan matematikanya, karena pada soal dijelaskan sebanyak 10 baris kursi dalam ruangan, maka itu dinyatakan sebagai UN, yaitu UN-nya sama dengan 10. Kemudian untuk U1-nya atau suku pertamanya, karena hanya diketahui pada kursi paling belakang yaitu 15, maka 15 ini sebagai U1-nya. Kemudian bedanya sebanyak 3, karena tadi diketahui bahwa 3 kursi lebih banyak dari barisan belakang. C. Banyak kursi baris paling depan. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan B, yang dimana UN ini kita ganti dengan U10 sesuai dengan bentuk permodalannya tadi. Nah, kemudian karena UN-nya sudah kita ganti dengan U10, maka N-nya juga kita ganti dengan 10. Maka kita tuliskan rumusnya menjadi U10 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 yaitu 9 dikali dengan B. Jadi, kita substitusikan nilai A dan B-nya. A-nya 15 ditambah dengan 9 dikali dengan B-nya yaitu 3. Sehingga kita peroleh 15 ditambah 27 hasilnya 42. Nah, sehingga D kesimpulan, jadi banyak kursi yang ada pada baris paling depan adalah 42 kursi. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan deret aritmetika. Nah, di sini dijelaskan bahwa deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku barisan aritmetika. Adapun sama halnya dengan barisan aritmetika, yang dimana suku pertamanya dilambangkan dengan huruf A dan bedanya dilambangkan dengan huruf B. Deret bilangan dapat dituliskan dalam bentuk U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah U4, ditambah seterusnya hingga ditambah dengan UN. Nah, deret aritmetika ini antar sukunya ada penjumlahan. Kemudian, suku-suku tersebut itu dapat diperoleh dengan cara yang pertama, U1 tadi itu sebagai suku pertama, yaitu dilambangkan dengan A. Kemudian U2 itu diperoleh dengan menjumlahkan A ditambah dengan B. Kemudian U3-nya dari A ditambah 2B. Kemudian U4 dari A ditambah 3B dan U5 dari A ditambah 4B. Begitupun seterusnya untuk menentukan suku selanjutnya dengan bertambahnya 1 pengali pada B-nya. Sehingga untuk menentukan jumlah suku-suku deret aritmetika dapat diperoleh dengan cara Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung A ditambah UN, atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali dengan B. Adapun keterangannya, Sn yaitu jumlah suku ke N banyaknya suku, A yaitu suku pertama, B beda, dan UN sebagai suku ke N. Kita masuk pada contohnya. Seorang ibu memiliki 5 orang anak yang akan dibagikan uang jajan. Alia, anak pertama, mendapatkan 45.000 dan Aisyah, anak kelima, mendapatkan 25.000.
dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berturut-turut tetap. Maka tentukan A. Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal. B. Bagaimana bentuk permodelan matematikanya. C. Berapakah jumlah uang yang akan dibagikan oleh ibu? D. Apa kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut? Kita masuk pada penyelesaian yang pertama, yaitu apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang pertama dulu yang diketahui, 5 orang anak dibagikan uang jajan oleh ibu, kemudian 45.000 didapatkan Alia sebagai anak pertama, dan 25.000 didapatkan Aisyah sebagai anak kelima. Adapun yang ditanyakannya jumlah uang yang akan dibagikan oleh ibu. Selanjutnya, B. Bentuk permodelan matematika. Nah, karena Alia tadi sebagai anak pertama, maka Alia di sini kita anggap sebagai suku pertama atau A-nya. Ini mana Alia memperoleh uang sebesar 45.000 sehingga U1 sama dengan A sama dengan 45.000. Kemudian Aisyah sebagai anak kelima, yaitu kita ibaratkan sebagai U5 sebesar 25.000. Nah, sehingga U5-nya sama dengan 25.000. Selanjutnya, C jumlah uang yang dibagikan ibu. Nah, kita dapat gunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Nah, karena tadi itu ibunya memiliki 5 orang anak, maka N-nya itu kita anggap sebagai 5. Nah, sehingga SN tadi kita ganti menjadi S5 sama dengan N-nya yaitu 5 dibagi 2 dikali dengan A-nya yaitu 45.000 ditambah dengan UN. N-nya tadi kita ganti menjadi 5, jadi U5-nya adalah 25.000. Nah, kita hitung 45.000 ditambah 25.000 yaitu 70.000. Nah, kita kalikan 5 dikali 70.000 yaitu 350.000 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 175.000. Nah, sehingga D kesimpulannya, jadi jumlah uang yang akan dibagikan oleh ibu sebesar 175.000. Nah, mungkin itu tadi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bertemu kembali di kesempatan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.